Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini, yaitu yang akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Current Research and Future Development Trend of Intelligent Robot. Oke, langsung saja kita menuju ke laptop. Oke, sesuai dengan yang saya sebutkan sebelumnya, di sini saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Current Research and Future Development Trend of Intelligent, yaitu penelitian saat ini dan tren pengembangan robot cerdas di masa depan. Oke, langsung saja kita menuju ke slide selanjutnya. Pada slide pertama ini yaitu pengenalan robot cerdas. Lahirnya robot cerdas yaitu pada tahun 2015. Dengan munculnya era kecerdasan buatan teknologi robotika, informasi, komunikasi, dan kecerdasan buatan semakin terintegrasi. Seluruh proses dalam menyambut era kecerdasan setelah sekian lama berevolusi di era kelistrikan dan digital tercermin dari 3 aspek, yaitu yang pertama, teknologi industri tradisional seperti motor servo, pengontrol, dan peredam berubah menjadi teknologi kecerdasan buatan seperti fisik komputer, probahasa, dan lain-lain. Yang kedua, robot cerdas sudah terintegrasi atau masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu manusia dan robot sudah saling berkolaborasi dan interaksi. Kemudian pengertian dari robot cerdas. Robot cerdas adalah sistem permesinan yang memiliki peningkatan komprehensif dalam persepsi, pengambilan keputusan dan kinerja dibandingkan dengan robot tradisional, serta dapat mensimulasikan perilaku, emosi, dan pemikiran manusia. Dari perspektif lingkungan aplikasi, robot cerdas dapat dibagi menjadi 3, yaitu robot industri, robot layanan, dan robot khusus. Robot industri adalah robot dengan multi-joint manipulator atau multi-derajat kebebasan untuk bidang industri. Yang kedua yaitu robot layanan. Robot layanan menurut definisi International Federation of Robotics, robot layanan adalah robot yang melakukan tugas yang berguna untuk manusia atau peralatan, tidak termasuk aplikasi otomasi industri. Dari robot layanan ini misalnya robot pembantu rumah tangga seperti robot penyapu cerdas, robot pembersih jendela yang dapat bekerja sebagai asisten manusia untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Kemudian yang ketiga ada robot khusus. Robot khusus adalah robot yang berlaku untuk lingkungan khusus, lingkungan yang berbahaya dan keras atau tugas yang membutuhkan presisi yang tinggi. Di sini misalnya robot medis, yaitu yang dapat memberikan solusi canggih untuk perawatan bedah. Robot keperawatan, robot layanan lanjut usia, dan juga robot militer dan juga lain-lainnya. Kemudian di sini ada rencana pengembangan robot cerdas negara-negara di dunia. Industri robot cerdas menetapkan standar yang signifikan untuk mengevaluasi inovasi teknologi dan tingkat manufaktur kelas atas suatu negara. Beberapa negara asing mempelajari robot lebih awal dan sekarang memiliki teknologi yang relatif matang. Misalnya, Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, Jepang, dan Korea. Amerika Serikat mengembangkan robot di sektor industri, pengembangan robot cerdas pada teknologi jaringan informasi, pengembangan robot di sektor tenaga medis keperawatan, dan pengembangan robot yang dapat digunakan untuk kolaborasi dengan manusia. Selanjutnya di Eropa, mengembangkan robot di sektor industri, mengembangkan robot di sektor non-swalayan non-pemerintahan, dan mengembangkan robot di bidang manufaktur, pertanian, perawatan kesehatan, transportasi, keselamatan, dan keluarga. Kemudian di Jepang, mengembangkan robot di sektor ekonomi nasional, manufaktur, tenaga medis keperawatan, keselamatan, dan keperluan rumah tangga. Dan yang terakhir, di Korea ini berfokus mengembangkan untuk masa depan, pertanian, transportasi, kesehatan medis, pendidikan, hiburan, dan militer. Pengembangan robot cerdas. Jika dilihat dari berbagai negara yang sudah berbondong-bondong atau berlomba-lomba dalam melakukan pengembangan robot cerdas, bahwa dapat disimpulkan pengembangan robot cerdas di sektor industri, robot cerdas sektor layanan, dan robot cerdas di sektor khusus dapat dilihat dari diagram lingkaran berikut. Ini adalah pengembangan robot cerdas sesuai dengan di negara-negara yang berkembang tadi. Industri adalah terbesar, kemudian mengkhususkan dan juga melayani. Selanjutnya, penelitian teknologi dan status aplikasi robot industri cerdas. Robot industri ibarat robot kolaborasi atau pendamping bagi manusia di dalam dunia industri. Digunakan untuk pengumpamaan bahasa,
mesin pengontrol, pengemasan, dan bahasa pemrosesan. Robot industri dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan unggul dalam produktif, berukuran kecil dan multi varietas di bawah dukungan sistem pemosisian robot. Sementara itu, mereka dilengkapi dengan pemrograman terpadu, kontrol servo presisi, sensor inframerah untuk mendeteksi objek yang mendekat, dan mekanisme tangan yang sangat dirancang dan dikendalikan untuk menghindari tabrakan. Ini adalah sebuah gambar robot industri cerdas. Kemudian penelitian teknologi dan status aplikasi robot layanan cerdas. Di bidang robot layanan cerdas, salah satu contoh yaitu robot keperluan rumah tangga yang berfungsi sebagai pembersih, asisten keluarga, dan pembantu rumah tangga. Robot ini dilengkapi dengan kecerdasan tertentu dan dapat menyelesaikan tugas-tugas seperti navigasi, penghindaran, rintangan, dan jalur perencanaan jalur. Ada juga robot pendamping cerdas iNemo milik Cina, dapat membantu pengantaran barang, merawat orang tua dan anak-anak, serta memberikan layanan pengingat dan keamanan. Ini adalah gambar dari contoh gambar robot rumah tangga. Selanjutnya yaitu penelitian teknologi dan status aplikasi robot khusus cerdas. Robot khusus adalah peralatan yang diperlukan untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya dan sulit, dan teknologi utama yang dapat membebaskan manusia dari pekerjaan yang dilakukan di ruang angkasa, laut dalam, pipa, dan pekerjaan yang membutuhkan presisi tinggi. Biasanya robot ini dilengkapi dengan banyak sensor yang dapat meminimalisir keadaan dari robot tersebut. Salah satu contoh robot adalah robot Ocean One, adalah robot humanoid University Stanford. Robot ini dilengkapi dengan banyak sensor dan kontrol dinamis dengan mengembangkan kaki ganda atlas yang kuat sehingga memiliki kemampuan penyeimbangan yang tinggi. Ini adalah contoh robot khusus, gambar robot khusus. Kemudian teknologi utama robot cerdas. Teknologi kolaborasi dengan manusia atau human robot collaboration technology. Kolaborasi berarti beradaptasi, artinya robot dapat memahami permintaan orang dan beradaptasi dengan orang-orang yang gerak. Biasanya dilengkapi dengan pemrograman yang mudah supaya dapat mempelajari metode pengoperasian dan mengontrol robot dengan mudah. Kemudian sistem robot multi-agen atau multi-agen robot system. Penelitian tentang sistem robot multi-agen terutama berfokus pada aspek-aspek mempercepat konvergensi, kontrol terkoordinasi, dan mewujudkan kontrol waktu yang terbatas, mengganti struktur topologi dalam sistem yang berubah-ubah waktu, merancang pemrograman estimasi, dan mewujudkan kontrol kolaboratif terdistribusi robot kelompok. Multi-agen di sini mengacu pada kemampuan pengumpulan, pemrosesan, dan komunikasi informasi yang terbatas. Kemudian teknologi navigasi otonom di bawah lingkungan non-struktur. Navigasi berarti robot dapat memposisi dirinya dan dapat menentukan posisi yang presisi. Teknologi pengenalan dan pengendalian emosi buatan. Teknologi pengenalan emosi meliputi teknologi pengenalan ekspresi wajah berdasarkan visi mesin yang menganalisis perasaan dan emosi manusia dengan menangkap perubahan otot wajah manusia dan pengenalan ucapan otomatis dan teknologi pemrosesan bahasa alami. Di sini teknologi inovatif robot cerdas, teknologi BCI artinya bahwa perintah dari otak manusia dapat langsung ditransmisikan ke terminal mesin yang ditunjukkan dengan mengumpulkan, mengenali, dan mengubah aktivitas listrik, sistem saraf, dan sinyal karakteristik. Teknologi kontrol dan pengendalian robot seperti otak, teknologi aplikasi robot yang digabungkan dengan struktur perangkat lunak, teknologi jaringan robot berdasarkan data besar. Kemudian manfaat robot cerdas dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya itu banyak. Di sini saya sebutkan 3. Yang pertama yaitu dapat membebaskan tenaga kerja manusia dari tugas yang rumit. Yang kedua dapat menaikkan taraf ekonomi pada masyarakat. Yang ketiga yaitu pekerjaan menjadi lebih efisien. Jadi kesimpulan dari semuanya tadi yaitu di sini singkatnya, dengan pengembangan perangkat keras cerdas dan teknologi kecerdasan buatan, robot cerdas telah mencapai kemajuan luar biasa dan banyak digunakan dalam robot kolaboratif, logistik, mengemudi tanpa awak, perawatan medis, pendidikan, dan hiburan.
Tuntutan pengguna yang beragam dan meningkatkan kemunculan teknologi baru mendorong robot untuk berkembang dengan cara yang sangat cerdas, adaptif, dan berbasis jaringan. Penting untuk memahami situasi, menentukan status dan tujuan pembangunan atau pengembangan. Mengatasi teknologi utama seperti komponen inti, sensor baru, interaksi manusia robot, dan kecerdasan buatan. Menguasai tren pasar, membangun mekanisme pemantauan dan keselamatan yang efektif, dan menyelesaikan transformasi dan peningkatan robot cerdas dengan lancar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada salah kata ataupun hal yang lainnya mohon dimaafkan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.